Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurnadifah dari kelas 3 PIAUD A, NIM 1917406037. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang materi perkembangan motorik halus pada anak dan koordinasi antara ingatan dan pengalaman anak. Jadi, perkembangan motorik halus pada anak mencangkup kemampuan anak dalam menunjukkan dan menguasai gerakan-gerakan otot indah dalam bentuk koordinasi, menunjukkan ketangkasannya, kecekatannya dalam menggunakan tangan dan jari jemarinya. Lalu, secara aspek sosial tentunya kematangan kemampuan motorik halus anak membantu mereka menanamkan citra diri yang positif dalam bentuk kepercayaan diri. Jadi si anak ini merasa lebih percaya diri karena dia dapat menggerakkan anggota tubuhnya dengan sempurna. Lalu contoh gerakannya misalnya yaitu memegang benda kecil di antara jari dan jempolnya, atau bisa juga menggunakan mulutnya untuk mencicipi makanan. Lalu dia bisa membedakan rasa-rasa makanan. Secara umum perkembangan itu dimulai dari kepala dan kemudian secara bertahap berlanjut ke bagian otot lain dalam tubuh. Keterampilan gerak motorik halus menyangkut koordinasi gerakan jari tangan dalam bentuk berbagai aktivitas. Di antaranya yaitu dapat menggunakan gunting untuk memotong kertas. Jadi si anak itu dapat memotong kertas sendiri menggunakan gunting. Lalu ada juga dapat memasang dan membuka kancing resleting. Jadi dia dapat memakai baju sendiri seperti itu, membuka kancing resleting. Lalu dia dapat menahan kertas dengan satu tangan, sementara tangan yang lain digunakan untuk menggambar, menulis, atau kegiatan lainnya. Lalu dapat memasukkan benang ke dalam jarum. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang koordinasi, ingatan, dan pengalaman anak. Dalam belajar keterampilan motorik, anak-anak memerlukan pengalaman keterampilan dasar, yaitu gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, seperti yang telah saya jelaskan pada kesempatan sebelumnya. Lalu, si anak ini harus belajar gerakan-gerakan sederhana sebelum menghubungkannya ke dalam gerakan-gerakan yang lebih sulit. Sebelum menguasai sebuah keterampilan gerak, anak-anak harus diberi kesempatan untuk melakukan latihan-latihan. Jadi si anak ini nggak langsung bisa mereka menggerakkan gerakan misalnya seperti tadi memotong kuku atau menggunting kertas dengan gunting. Jadi mereka ini perlu dilatih oleh guru ataupun oleh orang tua mereka. Jadi anak-anak ini memiliki kesempatan untuk mencoba. Mereka itu harus mencoba. Jadi pertama mereka itu diberitahukan bagaimana caranya, lalu mereka mencoba, dengan sendirinya mereka akan bisa mengembangkannya. Lalu ingatan berperan penting bagi anak dalam mempelajari keterampilan motorik. Jadi anak itu perlu mengingat kembali hal yang baru dilakukannya agar dapat mengoreksi dan memperbaikinya. Jadi misalnya di sekolah itu guru mengajarkan tentang menempelkan kertas atau menggunting. Lalu di rumah si anak ini mengingat lagi, oh jadi tadi pagi itu bu guru mengasih tahu tentang bagaimana cara mengunting. Jadi si anak ini mengulangi lagi. Jadi si anak ini bisa ingatannya ini tajam dan bisa melihat tadi yang kurang itu apa, lalu diperbaiki kembali. Untuk mempelajari keterampilan gerak, anak-anak harus menggabungkan memori atau ingatan dengan pengalaman sebelumnya. Jadi seperti tadi, dia itu perlu mengingat kembali memori yang tadi, yang telah diajarkan oleh bu gurunya di sekolah. Lalu si anak ini di rumah mengulangnya lagi dan akhirnya dia bisa melakukannya kembali, memanfaatkan kesempatan untuk mencoba sesuatu yang baru serta mempraktekkan apa yang dipelajarinya oleh gurunya yang telah diajari di sekolah tadi. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.